bahwa yang kita lakukan ini insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama buka dengan kita bertabaruk dengan suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita doakan bagi saudara-saudara kita, teman, tetangga, teman kolega kita yang dalam keadaan sakit atau berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, sehat walafiat seperti sedia kala, dapat menjalankan aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita mohonkan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh solehah, yang tentunya berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat, ya, berguna bagi nusa agama dan bangsa. Dan kita berdoakan juga mudah-mudahan anak-anak cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, ya, mungkin sudah tanggal 27 insyaallah. 27 atau 26 lah. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Maka tentunya yang menjadi sunnah kita, ya, yaitu melaksanakan kurban. Ada dua momentum, ya, momentum haji dan momentum kurban. Ada tiga, ya. Kemudian sholat id juga. Ya, ini tiga momentum inilah yang sangat erat kaitannya dengan bulan Zulhijjah. Namanya Zulhijjah. Dzu itu kan sebenarnya kepemilikan, ya, memiliki, pemilik, gitu. Al-Hijjah, ya, para haji. Bulan, ya, bulannya orang-orang yang pergi haji atau bulan haji, ya, kita sebutnya bulan haji. Ya, dan di situ tentunya ada banyak hal, ya. Bagi yang tidak melakukan ibadah haji, ya, kita melaksanakan kurban dan juga Idul Kurban. Idul Kurban dan juga kurban. Kurban ini, ya, sekalipun ada dua mazhab, ya, mengatakan sunnah muakkadah, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik itu mengatakan wajib, ya. Wajib dalam arti sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tekstual di dalam surat Al-Kautsar, ya, jelas banget itu kan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ujung ayatnya ini sudah berbicara lain hal, ya, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainaka, ini juga kepada Nabi. Sesungguhnya kami berikan, kami karuniakan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu ni'am, ya, nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasolli, maka dirikanlah sholat. Nah, sholat di sini ada yang dimaknai secara umum, artinya sholat wajib. Ya, sholat wajib 5 waktu. Ada yang dimaknai secara khusus, yaitu sholat Idul Adha. Yaitu fasolli, lakukanlah sholat Idul Adha
Nah, setelah melakukan sholat Idul Adha, kita wanhar, berkorbanlah, sembelihlah hewan kurban, hewan ternak yang sudah ditetapkan sebagai hewan kurban. Nah, kalau ada sholat digandengkan dengan kurban atau ya dikurban, artinya apa? Bahwa orang-orang yang sholat, nah di situ kan perintahnya kan fasholli. Sholat itu kan hukumnya wajib. Nah, fasholli, maka sholatlah, maka tegakkanlah sholat. Fasholli. Nah, oleh karena itu orang yang rajin sholat, orang yang tidak pernah lepas dari sholatnya, ya wajib kurban wanhar setiap tahunnya. Karena nikmat yang luar biasa, kita aja ya mampu untuk membeli hal-hal kebutuhan kita, bahkan kebutuhan yang sekunder kadang-kadang ya, kita aja mau-maunya untuk misalnya mengkredit lah dan sebagainya, tetapi untuk kurban, nah ini kadang-kadang kita masih tarsep gitu ya, ada kayak kelihatan kita kayak atau misalnya jangan-jangan kita jadi panitia mulu tapi kurban mah gak pernah gitu. Jadi panitia terus tapi jadi pengkorban gak pernah. Harusnya kan berkorban. Kalau dia orang sholat ya harus berkorban. Korban di sini artinya menyembelih hewan korban secara khusus. Ya kalau harga sekarang mah kalau di luar negeri itu murah ya Pak ya. Kemarin tuh ada orang yang dari Pakistan itu yang untuk urunan sapi itu 1.500.000 7 orang. Sedangkan kambing itu sekitar ya 2.500.000. Kalau di luar negeri murah ya. Di Indonesia ini kayaknya mahal banget gitu ya. Naik terus kayaknya harga hewan kurban ini. Nah, oleh karena itu perintah di sini diambillah oleh Imam Malik ya sebagai dalil. Imam Malik dan Imam Hanafi itu wajib hukumnya untuk melaksanakan atau menyembelih hewan kurban. Makanya kan di situ bahkan peristiwa kurban itu sendiri diceritakan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat kalau nggak salah ya. Di surat As-Saffat itu Allah Subhanahu wa taala kan yang terkait di mana saat-saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya yang bernama Ismail. Itu kan jelas sekali di situ ceritanya juga dijelas dengan gamblang bagaimana ketika falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ismail itu udah sampai usia balik yang sudah bisa lari ke sana kemari, as-sa'ya di situ maksudnya. Terus kemudian qala ya bunayya, ya qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi, kan gitu, bermimpi. Sini saja. Bermimpi. Aro di sini artinya saya melihat dalam tidurku, nggak salah gitu ya. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, ya bunaya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tar. Ini luar biasa, ada dialog yang elegan ya, dialog yang sangat indah gitu ya. Jadi ini menunjukkan suatu pendidikan bagaimana cara dialog antara seorang ayah dengan seorang anak yang begitu baik, bagus gitu dilihatnya. Pendidikannya yang luar biasa. Pasti ini terkait bukan hanya Ibrahim saja selaku sebagai ayah atau Ismail sebagai putranya, tetapi ada peran Siti Hajar ya, yang sangat luar biasa mendidik akhlak adab daripada Ismail ya. Dan ini juga ditunjukkan mengapa kok Nabi Ibrahim itu memanggilnya ya bunayya.
Tidak ya waladi, wahai anak, tapi ya bunayya. Bunayya itu adalah panggilan kesayangan seorang anak ya, ibnu. Ya bunayya kan bisa ya ibni, wahai anak laki-laki juga bisa ya kan. Tapi ya bunayya ada tasydid, ada kepemilikan, ada ya kepemilikan lah ya. Ya itu ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, ibaratnya begitu. Ini aro, sesungguhnya aku bermimpi. Sesungguhnya aku melihat, bisa juga. Ya, tapi aro itu bisa juga nih ru'yah. Nah, ru'yah itu artinya mimpi. Ru'yah itu shadiqah. Artinya mimpi yang benar, bukan mimpi sekedar mimpi atau bunga mimpi atau bunga tidur, maaf, bunga tidur ya. Tapi ini mimpi yang benar, ru'yah itu shadiqah. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan di situ. Ya. Ini arafil manami anni, itu pakai menggunakan huruf harfut taukid penegas bahwa aku ya azbahuka. Ya, di sini pakai fi'il mudhari artinya akan menyembelihmu. Ya, bisa juga diartikan begitu. Azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tar. Artinya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, bagaimana pendapatmu? Luar biasa. Fanzur madza tar. Bagaimana pendapatmu? Kadang-kadang kita kalau ngomong sama anak kan udah bawaannya kadang-kadang agak meninggi gitu kan. Kadang-kadang nggak bisa luas gitu ya. Nah, ini luar biasa. Dicontohkan dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana pendapatmu, fanzur madza tara, itu kan bisa juga dengan ma ra'yuka, itu kan agak biasa ya, pendapatnya. Tapi kalau fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu, maksudnya suruh melihat sedetil mungkin dengan teliti, kira-kira pendapatmu bagaimana ini. Tapi ini perkataan yang luar biasa. Qala, lalu dijawab oleh Ismail, ya abati, pakai abati, pakai tak marbutoh, pakai tak lah, bukan sih, ya tak marbutoh, ya taknya sih tak tahlis ya. Ya abati, kenapa nggak menggunakan ya abi? Bisa juga kan, bisa ya abi, wahai ayahku, ya abi kan bisa. Tapi ini pakai ya abati, wahai bapakku yang terhormat, ya, ibaratnya begitu. Atau semacam kayak penghormatan yang luar biasa. Seperti kayak kita kalau di Jawa Pak ya, toleh gitu kan. Itu kan beda dengan panggil misalnya apa, yang lainnya kayak kira itu. Dipanggil anak yang ada kan bahasa-bahasa yang kira-kira ini kayaknya halus sekali gitu kalau dipakai gitu ya. Ada juga ini kalau dipakai ini biasa, maksudnya biasanya antar sesama, atau ini agak kasar kan, bisa aja juga kan. Nah, tapi ini luar biasa. Ya abati. Ya abati ini ya, menggunakan tadi menunjukkan seolah-olah ya bapaknya ini ya coba sangat lembut sekali lah berperilaku, bukan seolah-olah kayak cewek, tidak, tapi dengan kelembutan hati saya. Itu ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, ma tu'mar, jangan satajiduni, ya engkau akan dapati diriku, ya insya Allah, pakai insya Allah. Hampir semua nabi-nabi itu tidak pernah menyatakan dirinya misalnya inni minas solihin, inni ya misalnya minas sabirin gitu. Tapi insya Allah minas sabirin. Insya Allah, jika Allah menghendaki, dengan menggunakan kata insya, ya jika Allah menghendaki, jika Allah menyukai, bisa juga aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau anak zaman sekarang, seorang ayah tiba-tiba ngomong begitu, bagaimana? Ya, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana berarti? Wah,
bisa ngamuk ya, bisa kita bisa berantem dengan lainnya. Tapi ini luar biasa, berarti ada, oh ya. Halo, Waalaikumsalam. Mohon maaf nih Pak. Halo. Assalamualaikum. Ya Pak Murdianto, Pak Haji. Ya mohon maaf ya. Sorry, Pak. Enggak apa-apa. Pak, main aja saya Pak. Iya ya, oke terima kasih. Ntar insya Allah habis sisa. Ya oke, siap. Ya, Pak. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Habis sisa, nanti insya Allah ada pertemuan. Ini apa pemimpin tahlil kalau nggak salah. Nah, ini barusan di sini juga ada yang ini ya. Kayak ada tenda di situ ya. Apa ada yang, oh itu mau bukan kali itu ya, beda. Baik, kita lanjutkan tadi Pak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala dia sudah memasrahkan dirinya, kemudian diletakkan itu ya badannya Ismail. Ya, pada saat itu diletakkan, udah kira-kira golongnya itu udah ada di leher, dekat leher Nabi Ismail. Tiba-tiba ada suara, wa nadainahu ya Ibrahim. Ya, ada suara yang memanggil, wahai Ibrahim, qad shadaqtar ru'ya. Kau telah membenarkan mimpimu. Kau telah menjalankan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini luar biasa. Jadi pada saat itu kan godaannya juga luar biasa ya. Dan pada saat setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan menyembelih Nabi Ismail, nah kemudian Allah memanggilnya dan mengatakan bahwa engkau telah menunaikan, ya, engkau telah membenarkan mimpi atau perintah yang ada di dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah menggantinya pada saat itu, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan ya Nabi Ismail itu dengan kibas sebagai sembelihan yang agung. Ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya juga ya. Dulu pada saat zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam memerintahkan kepada dua putranya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, di antara dua putranya yaitu Habil dan Qabil untuk berkorban ya. Habil berkorban dengan seekor kambing kibas yang besar yang bagus, sementara Qabil itu tanya tanaman-tanaman kayak semacam padi dan lain sebagainya lah ya, tanaman-tanaman yang tidak kurang bagus lah ibaratnya pilihannya. Tapi kemudian yang hilang pada saat itu adalah korbannya Habil ya, hilang gitu. Kemudian dalam satu riwayat kan dia hilang. Ada dalam ceritanya di surat Al-Maidah kalau nggak salah. Nah itu kemudian ada juga yang mengatakan kambing yang diberikan oleh Allah pada saat akan menyembelih Ismail sebagai ganti dari menunaikannya Nabi Ibrahim mimpinya tersebut, maka itulah kambing yang diberikan, kambing yang diterima oleh Allah pada saat zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu diberikan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penggantinya. Nah disitulah kemudian muncullah syariat kurban, di mana Nabi Ibrahim juga berkorban yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali dia berkorban, ratusan ekor unta dan juga ribuan ekor kambing, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai beliau mengatakan di dalam hatinya pada saat itu, sebelum ini ya, sebenarnya dia sudah melaksanakan, artinya bukan dalam bentuk kurban, tapi dia bersedekah untuk disembelihkan kepada yang lainnya ya. Itu sampai mengatakan dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa seandainya
ya aku disuruh menyembelih untuk anakku, maka aku akan sembelih. Nah, itulah pada saat Nabi Ibrahim di hari ke-8 dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ini kan ini satu penjelasan tafsirannya ya, atau sarahnya. Di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim dimimpiin menyembelih putranya Ismail. Tapi belum beliau sampaikan. Maka terkenalah dengan istilah tanggal 8 Zulhijjah itu tarwiyah. Ya, hari tarwiyah atau puasa di situ tarwiyah. Karena di situ Nabi bermimpi tapi Nabi masih ragu. Apakah ini mimpi dari Allah? Apakah ini mimpi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah dimimpikan lagi. Sehingga ada istilah Arafah. Arafah yang bukan maknanya hari Arafah, tapi Arafah gimana? Mengetahui. Dia yakin benar bahwa mimpinya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Arafah ya'rifu, artinya mengetahui benar-benar bahwa ini mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian besoknya dia sampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tanggal 10 Zulhijjah itulah kemudian akhirnya terjadilah satu dialog ya. Tadinya dia nggak berani untuk menyampaikan ke anaknya, bagaimana ya saya menyampaikan ini. Nah, tapi kemudian dia kemudian sampaikan ke putranya, lalu dia lakukan tanggal 10 Zulhijjah itu, dan penyembelihan itu terjadi di Mina, ya, di Mina tempatnya di situ, di mana pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim digoda oleh setan, ya, semuanya digoda oleh setan. Ya. Pada saat akan mau membawa Ismail untuk disembelih, itu kemudian digoda oleh setan. Hai Ibrahim, apakah kau tidak sayang dengan anakmu? Mengapa kau ingin menyembelih anakmu? Maka ini adalah setan. Ambillah batu, bismillah, Allahu Akbar. Nah, nanti terjadilah ada satu amalan di sana yang disebut dengan lontar jumroh, ya, dan jumroh dari jumroh akobah, jumroh ula, ustar, ya, disitulah yang ini juga haji itu juga kaitannya dengan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Nah, kemudian kurban ini pun kemudian juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadisnya, man kana lahu sa'atun falam yudhi falayaqrabanna musallana. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang memiliki kemampuan finansial tetapi kemudian dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah sekali-kali mendekati tempat ibadah kami, atau tempat musolah kami, atau tempat sholat kami, atau masjid kami, atau pokoknya gitu. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Mengapa? Ya karena gandengannya antara sholat dengan berkorban. Surat Al-Kautsar itu udah jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Sholat, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, dan juga berkorbanlah, sembelihlah korban. Maka kan disunahkan sebelum sholat Idul Adha kita tidak makan, ya, tidak makan dan tidak minum, ya, disunahkannya. Sebaiknya makan itu nanti setelah habis nyembelih baru kemudian kita makan. Kalau kita kan beda ini, kadang kita bikin di rumah gitu, ada ketupat gitu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya ya kalau dalam riwayat dari buku-buku dan hadis-hadis itu disebutkan bahwa setelah Rasulullah menyembelih kurban, bahkan Rasulullah sendiri yang menyembelihnya. Dan itu pun sembelihannya itu
tidak hanya untuk dia dengan keluarganya saja. Jadi 1 ekor kambing boleh untuk dia dan keluarganya, gitu. Sedangkan unta itu bisa untuk diramein dengan patungan lah ibaratnya sampai 7 orang. Nah itu boleh kan, kalau dalam mazhab Syafi'iyah sepertiga untuk handetolan, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk handetolan teman, hadiah kepada teman siapapun, dan kemudian sepertiga lagi untuk fakir dan miskin. Kita sekarang kan bukan sepertiga lagi, kita malah bukan sepertiga, ya kan? Kita dikasih cuma 1/4, ya kan? Sedikit malahan. Kadang-kadang kan dikasih cuma kaki kanannya, ya, untuk itu dibagi ber 7 orang kan, gitu kan? Harusnya kurang itu, harusnya 1/4, ya, harusnya 1/3. Sepertiga kan lebih besar ya, sampai ada beberapa bagian anggota tubuhnya yang ke bawah juga selain kaki itu kalau nggak salah. Nah setelah itu makan, masak, lalu dibagikan dengan orang-orang di sekitarnya. Itu dulu seperti itu, ya. Nah, sebagian baru dibagikan kepada fakir dan miskin. Boleh kita makan, cuma tidak boleh dibatasi gitu. Maksudnya ini untuk panitia doang ya. Oh ini nggak boleh begitu. Semuanya silakan boleh makan, bahkan siapapun yang lihat harus. Karena kan dengan mengalirnya darah itulah, ya darahnya sor, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita atau pendosa-dosa yang menyembelih, terutama khususnya para mudhahi. Nah, oleh karena itulah ya malu kalau kita seandainya tiap tahun nggak melakukan kurban gitu ya, sangat malu gitu. Mobil ada, rumah ada, tapi nggak berkurban gitu. Ya, pengennya jadi panitia doang, ingin menerima doang. Ini jangan sampai seperti itu. Ini fasholli li rabbika wanhar. Itu cukup segitu kali ya untuk tentang korban ini, menyinggung ini aja. Silakan. Berhubungan dengan korban itu, Imam Maliki mewajibkan. Iya. Apakah kalau tidak melakukan yang mengikut Maliki itu berarti dosa? Iya, menganggapnya dosa. Satu. Yang kedua, apakah berkorban itu kan misalnya hanya mampunya kambing, tapi kambing aja dia berpatungan. Yang saya baca patungan untuk kambing itu nggak boleh. Maksudnya gimana Ustaz? Ada satu pendapat. Jadi kalau seandainya kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, kemudian dia berkorban, maka sesungguhnya itu bisa jadi, kan Rasulullah sendiri ketika menyembelih itu kan begini doanya, Allahumma hadza minka wa hadza ilaika taqabbal hadhil udhiya, ya, minni wa min ahli. Ada juga amin jami'il muslimina wal muslimat. Jadi itu Rasulullah juga berkorban itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya, dan juga ada kali waktu beliau juga mengatakan untuk diriku dan untuk semua umat Islam yang tidak berkorban. Itu begitu. Hanya saja memang ketentuan fikihnya, ya 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Tapi dimaknai 1 ekor kambing itu kepala rumah tangga yang berkorban, itu sudah dianggap ya keluarga yang lainnya itu mendapatkan di situ, Pak. Nah, cuma hitung-hitungan fikihnya ya 1 gitu. Bukan tidak boleh sih sebenarnya. Kalau dalam rangka pendidikan kurban, katakanlah belum mampu, oke, pendidikan kurban tidak apa-apa. Kayak di sekolah saya itu, ya itu kan patungan itu. Di sekolah ini tiap hari nih di tempat kami itu infak kurban. Jadi tarbiyatul kurban ya, tarbiyah ya. Jadi pendidikan untuk kurban supaya anak-anak nanti akan berusaha berkurban gitu. Nah itu ya tujuannya ya tarbiyatul kurban saja. Tentu ya dagingnya nanti ya dibagikan kepada siapapun.
Sebenarnya kan tanggal 10, 11, 12, 13 kita kan haram berpuasa. Kita harus makan-makan lah ibaratnya. Haram berpuasa. Maka disebut dengan tasyrik. Nih tasyriknya bukan pakai kaf, tapi pakai kof. Tasyrik. Artinya daging yang dijadikan dendeng gitu. Jadi daging yang dikeringkan. Dulu kan nggak ada alat bagaimana untuk bisa mengawetkan daging yang begitu banyaknya. Nah, akhirnya freezer belum ada, gitu. Freezer belum ada ya. Akhirnya dikeringkan jadi dendeng. Nah, dijemur oleh orang-orang itu. Jadi dibagikan oleh Rasulullah SAW. Dan luar biasanya Rasulullah itu juga berkorbannya tidak hanya satu, Pak. Dia itu bisa ratusan ekor unta dan juga ya dalam riwayat itu bisa 500-an lebih ekor kambing beliau itu, dan beliau bagikan semuanya. Tidak hanya bagikan, beliau juga makan juga. Nah ini kalau kurban sunnah, maka kalau kita niatkan sunnah, jadi kita kurbannya kurban sunnah, ya, bukan kurban nazar. Kalau kurban nazar kita tidak, yang mudhohinya atau yang berkorban itu tidak boleh makan, karena itu adalah korban janji ya, nazar, gitu Pak. Ya. Saya hanya ya kalau muslim sekali pikir hewan kurban juga itu, jatuhnya sudah. Itu kita terima aja, nggak masalah. Tapi bukan kurban. Ya, anggap aja itu pemberian dari seseorang hadiah seseorang aja kepada kita. Kita tidak anggapnya tidak bukan kurban. Ya kita ya ketika waktu menyembelih ya Bismillah ya Allahu Akbar gitu aja udah. Nggak usah taqabbal hadhil udhiyah, ya terimalah kurban ini dari seorang. Enggak juga, susah juga mau diterima juga kan, dia mohon maaf ya. Kan syaratnya di situ kan harus muslim kalau secara fikih ya. Ya kan harus ada syarat khusus tuh, muslim, balik, mempunyai uang ya yang cukup untuk membeli itu kan. Gitu. Ya gitu, udah terima aja Bang, nggak apa-apa. Sebagian itu sudah dibagikan. Kan itu halal gitu. Kan dikasih, ya, terima aja nggak salah. Yang penting tidak ada tujuan apa-apa gitu kan. Ya insya Allah mah. Ada yang kayak gitu memang di partai-partai. Oh iya. Ya bisa Pak, terima aja nggak apa-apa. Tapi diniatkan, yang penting niatnya kan Pak, seperti akadnya juga kan ya, terima kasih gitu, nah, udah ya kami terima ini sebagai pemberian dari Bapak, sebagai hadiah, ya udah gitu aja. Nanti ketika waktu nyembelih Bismillah ya Allahu Akbar gitu aja. Boleh juga, atau mungkin begitu juga yang korban untuk kita semua kita niatkan, yang umat muslim gitu, bukan untuk mereka itu, mohon maaf ya. Jadi gitu Pak, katanya begitu. Jadi di antaranya ya kita niatkan lil muslimina wal muslimat gitu aja. Kan boleh ya, satu ekor sapi atau satu ekor hewan korban itu untuk diniatkan untuk semua muslimin dan muslimat. Nabi itu mengatakan begitu, muslimin dan muslimat ketika waktu menyembelih itu. Ya, hada min wa hadza minka wa hadza ilaika taqabbal hadhi minni wa min ahli wa min jami'il muslimina ammah, yaitu. Nah memang kalau kurban itu sebaiknya disebutkan nama-namanya. Misalnya 7 orang disebutkan nama-namanya, itu memang harus disebutkan karena supaya jelas ya kan, terkait dengan siapa yang pengorbannya, si A, si B, si ini. Bukan berarti dalam rangka ria, tidak, tapi samping syiar juga supaya jelas bahwa ini korbannya si ini, si ini, si ini, si ini. Tujuannya juga kelak nanti bisa juga dicontoh dengan yang lainnya. Dia aja berkorban, masa saya enggak gitu kan. Ada satu ini, jadi disebutkan. Nah, sebaiknya yang menyembelih pun juga kalau bisa ya orang yang berkorbannya. Cuman kalau sapi kan suruh milih siapa orang yang mana itu. Kayak saya juga kan urunan sapi juga nih. Ya kan paling ya disuruh pilih siapalah, silakan. Ya.
Ya, ya kadang-kadang saya gitu kadang-kadang nyembelih gitu. Ya nyembelih sapi. Ya, saya udah siapin goloknya udah ada kan. Udah ada ya. Jadi sebaiknya sih memang orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ya imam masjid. Ya. Kalau dulu gitu ya di kampung-kampung itu orang kalau pengen nyembelih itu pengen datang ke kiainya gitu ya. Pasti cari ya Pak, tolong sembelihin Pak gitu. Ingat banget tuh ya kalau bawa apa ayam juga kan, Pak tolong ini sembelihin apa ayam gitu kan kalau di dulu gitu. Harusnya seperti itu gitu. Ya, jangan sampai misalnya mohon maaf tukang jagal gitu ya. Kita tahu gitu, mohon maaf tukang jagal kadang-kadang sholat duhur aja lewat. Waduh, asar juga lewat. Aduh. Ini ya mohon maaf gitu karena sebaiknya yang nyembelih itu adalah orang yang ya ahli sholat, ahli. Kalau di situ kan fasolli li rabbika wanhar. Jadi ahli sholat lah yang pas, ahli sholat, ahli ibadah yang menyembelih hewan kurban. Kalau seandainya si pengkorban nggak berani menyembelih, serahkanlah kepada orang yang ahli sholat. Yang di sini siapa yang kira-kira ini, insya Allah yang tumanina, gitu kan bisa dilihat kan Pak ya. Jadi imam masjid ya itu. Ini kadang-kadang kalau jagal, aduh, ya kita ngeri. Apalagi kalau jagal itu kan pengennya cepat ya Pak ya. Nah, di sini sodok nih kadang-kadang ada satu yang membuat itu ada supaya biar cepat mati gitu. Jangan itu katanya. Ada yang mengatakan jangan. Dikhawatirkan takutnya nanti jadi bangkai gitu ya. Terus yang di sininya di gitu kan. Oh, alhamdulillah berarti. Berarti ada di sini ya. Alhamdulillah yang ya kalau bisa ya jangan satu orang aja Pak. Apa berlatih juga nggak apa-apa. Misalnya ada ya bisa lah. Atau nanti Pak Haji Teddy bisa nyoba. Ya harus ya nyobalah Pak Haji belajar. Saya waktu itu nyuruh juga teman-teman, ayo coba belajar, bisa kok bisa. Coba Bismillah. Ya. Coba gitu. Ya memang sih kadang-kadang nggak tegel ya lihatnya ya. Kalau sapi itu kan lehernya lebih besar. Kalau kambing itu bisa Pak di itu untuk belajar gitu Pak ya. Bisa kambing. Nah, kalau ya itu kan supaya pas pada saat jatuhnya darah itu maka kemudian menunjukkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pengkorbannya. Maka yang terkait dengan kurban ini ya kita harus lakukan bahwa ini juga selain daripada bagian daripada ibadah juga ini bagian juga untuk kita berbagi bersama dengan yang lainnya. Nah, ketika makan pun itu boleh Pak sampai orang yang non muslim pun makan silakan dapat juga nggak masalah gitu sebagai hadiah gitu tetangga yang sini hadiah. Orang kaya pun boleh dapat sebagai hadiah ya. Atau ya kita punya ini aja husnuzon kelak nanti dia itu tergugah gitu dengan dibagi itu. Wah saya masa enggak ya. Mudah-mudahan kedepannya tahun depannya bisa lebih banyak lagi pengorbannya. Ya kita harus malu lah masa kita bisa membeli yang lain kok kurban ini nggak bisa. Sampai Rasul aja mengancam seperti itu gitu ya. Man kana du sa'atin ada juga lahu sa'atun falam yudahi falayaqrabanna musallana. Sedangkan sekali kalian mendekati musolah kami. Baik Bapak kita ayo silakan. Itu kan pendapat Pak ya. Sebagian mengatakan boleh diizinkan. Karena misalnya dulu kita pernah dengar misalnya ayah kita ngomong misalnya, wah saya pengen berkorban tapi nggak punya duit. Nah itu boleh daripada ahli warisnya itu untuk pahalanya diberikan kepada almarhum dan almarhumah. Boleh Pak. Cuman ada juga yang kelompok yang mengatakan tidak boleh. Ya artinya sebenarnya sih
boleh, seperti halnya haji, ya, atau seperti halnya sedekah atau sedekah itu kan termasuk juga bagian sedekah, Pak. Kalau kita melihat di surat Al-Munafikun ayat 10 ya, yang diratapi atau yang dikeluhkan oleh para ahli kubur itu apa? Bersedekah, ya kan? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaq wa akum minas sholihin. Jadi infakkanlah, kata Allah, sebagian dari harta yang telah kami karuniakan kepadamu. Infak. Sekarang kan kurban itu juga bagian dari infak juga. Kalau dikalian kan, ya ada sholat, ada penyembelih kurban. Selain daripada itu ibadah, tapi ada nilai ini kan hablum minannasnya, ya kan, ada nilai hablum minannasnya. Nah itu kan kita katakan, sebelum salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, nah, ya, lalu dia berdoa atau meratap kepada Allah SWT. Qala Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tunda kematianku, ila ajarin qarib, untuk waktu yang sebentar saja, fa as-saddaqo, maka aku akan bersedekah. Itu yang di ini, Pak. Buka dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu. Jelas banget di sini. Jadi yang diratapi oleh semua para ahli kubur setelah dia sadar bahwa dia sudah ada di alam kubur, itu. Ya kan? Pada saat meninggal, sebelum dikubur, itu mereka seperti mimpi. Kok orang pada nangis? Loh, itu kenapa orang pada datang banyak itu? Oh, mimpi nih, mimpi. Nah, nanti setelah dikubur 7 langkah ditinggal oleh kita atau oleh orang yang hidup, baru dia langsung sadar, menyadari bahwa dirinya itu sudah bukan mimpi lagi, dia sudah berada di alam barzah, gitu. Ya, sudah berada di alam barzah. Nah, di saat itulah sesuai dengan surat Al-Munafikun ayat 10 itu begitu. Jadi dia meratap, mohon pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Di awal Allah memerintahkan berinfak. Yang diinginkan oleh almarhumah adalah bersedekah. Jadi sedekah dan infak itu kan dianggap sama. Kalau infak itu kan ya pasti berkaitan dengan masalah harta, ya kan? Infak itu kan harta kan, membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Nah itu kan infak. Itu terkait dengan harta. Sedekah, fa'as-saddaqo, aku benar-benar ingin bersedekah. Itu yang dikehendaki oleh almarhum, bersedekah, ingin bersedekah. Saya juga ya kadang-kadang ya ada beberapa ya uang kayak almarhumah istri saya dulu ya lumayan lah waktu saya waktu meninggal itu ada beberapa uang banyak ya, kita sedekahkan aja, udah sedekah untuk almarhumah, sedekah untuk almarhumah. Itu senang sekali, Pak, senang sekali ya, senang. Jadi ibaratnya saya sampai ya dimimpikan ya bahwa dia tuh senang memeluk saya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, saya dipeluk dalam mimpi. Nah, saya mimpi itu pasti berarti saya diperlihatkan lah oleh Allah. Karena kan di surat Az-Zumar ya, ayat berapa? 32 kalau nggak salah. Nah, itu bahwa mati dan tidur itu sama, ya kan? Apa itu bunyinya itu? Di surat Az-Zumar ada itu, bahwa seseorang antara mati, Allah menggenggam, ya,
Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha walam tamut fi manamiha. Fi manamiha. Wa idza pokoknya bunyi begini. Allah menggenggam ruh seseorang hina mautiha, pada saat sakaratul maut, pada saat kematiannya. Wa fi manamiha, dan pada saat tidurnya. Ya, bagi orang yang belum saatnya meninggal. Idza qada 'alaihal maut wa arsalahu ila ajal, dan apabila wa yamsikul ladzi qada 'alaihal maut, nah kalau masalah gitu, dan Allah menggenggam ruh seseorang itu kalau sudah sudah ditetapkan ajalnya. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, kalau nggak salah gitu. Dan Allah melepaskannya kembali bagi orang yang ajalnya belum ditetapkan. Ya bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Jadi pada hakikatnya Allah menggenggam ruh kita pada saat kematian dan pada saat tidur. Nah, disitulah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, disitulah orang hidup bisa bertemu ya dengan ruh orang wafat itu pada saat mimpi. Nah, pada saat mimpi itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gimana kondisinya, gimana kondisi orang tua kita, di mana kondisi istri kita, itu di situ kita harus mengapain gitu kadang besoknya. Nah, itu situ. Nah, itu surat Az-Zumar ya kalau saya, ayat 32. Terima kasih, kurang lebihnya mungkin ini baru enggak membahas tentang itu, tapi enggak apa-apa ya Pak ya. Jadi tidak masalah. Jadi apa yang dikorban untuk diniatkan kepada almarhum dan almarhumah. Kan boleh jadi sebagai kebaktian kita pada kedua orang tua kita atau orang yang sudah mendahului kita. Ya, mudah-mudahan ya kita yakinkan bahwa itu akan sampai kepada Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.